Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Di video ini kita akan bahas 3 jenis charts yang sering digunakan dalam trading maupun invest saham. Nah, untuk teman-teman yang sudah terbiasa trading maupun invest, saya yakin video ini agak sedikit ringan buat teman-teman. Tapi nggak ada salahnya kalau teman-teman nonton video ini kembali sebagai bahan refreshing. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita harus tahu fungsi utama dari sebuah chart itu apa. Teman-teman bisa lihat di sini, fungsi utama dari charts adalah untuk menunjukkan riwayat pergerakan nilai harga saham pada periode tertentu, sehingga dibutuhkan sebagai alat utama untuk melakukan suatu analisis secara teknikal. Jadi teman-teman mengetahui charts ini adalah suatu basic sebelum teman-teman trading ataupun invest saham. Jadi teman-teman nanti punya insight lebih, kira-kira harga saham ini akan mengarah kemana sih? Nah teman-teman, itu adalah fungsi utama dari sebuah chart. Oke teman-teman, kita mulai aja ya. Sebetulnya ada banyak chart yang teman-teman bisa pakai, tetapi di video ini, saya hanya akan bahas 3 jenis chart yang sering digunakan. Chart yang pertama adalah line chart. Line chart ini terbentuk dengan cara menghubungkan setiap titik dari harga penutupan pada tiap hari bursa. Nah, kalau saya perbesar seperti ini, mungkin lebih jelas teman-teman ya. Jadi ini titik di sini, tanggal 26 Mei. Di sini tanggal 18 Mei. Dan di sini tanggal 11 Mei. Jadi setiap titik ini adalah setiap hari bursa teman-teman ya. Tiap hari bursa nih. Ini tanggal 27 April, mundur lagi tanggal 20, 13, di sini tanggal 6, dan sebagainya teman-teman. Nah, line chart ini adalah chart yang paling simple teman-teman menurut saya. Karena dia nggak ada harga openingnya, dia nggak ada harga highest-nya, dia nggak ada harga lowest-nya. Jadi dia hanya ada harga closing setiap hari bursanya. Nah, itu teman-teman penjelasan dari line chart. Sekarang kita move ke jenis chart yang kedua. Chart yang kedua kita bilang sebagai bar chart. Jadi agak sedikit berbeda ya kalau kita lihat dengan line chart teman-teman. Kalau line chart kan tadi cuma garis-garis saja, tapi kalau di bar chart ini, kalau saya perbesar, dia ada garis horizontal dan vertikal, teman-teman. Ini maksudnya apa sih? Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman, eh, penjelasan dari bar charts, atau kita bilang OHLC charts. Nah, kenapa disebut OHLC chart? Nah, bar charts itu juga disebut OHLC charts eh, karena bar chart itu terbentuk dari 4 jenis harga, teman-teman. Yaitu harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan. Jadi O-nya itu opening price, H-nya itu highest price, L-nya lowest price, sama C-nya itu closing price. So, teman-teman, itu penjelasan dari bar charts. Sekarang kita akan move on ke jenis chart yang ketiga, di mana chart ini pastinya paling favorit buat teman-teman semuanya ya. Chart yang ketiga adalah candle chart. Saya akan pakai chart daily, teman-teman. Di sini saya pakai saham Bank Mandiri, BMRI. Nah, teman-teman, sama halnya seperti sebuah bar dalam bar charts, candle dalam candle charts ini juga mencerminkan 4 komponen harga.
Nah, ini. Jadi dia ada harga open, ada harga high, low, dan close. Kalau untuk di candle chart ini, teman-teman, kita lihat eh, ini ada bodinya. Agak sedikit berbeda sama bar chart ya, teman-teman. Kalau di bar chart, dia nggak ada bodinya seperti ini. Kalau di candle chart, dia ada bodinya. Nah, untuk candle warna biru ini menunjukkan penguatan, teman-teman. Sedangkan untuk candle yang warna merah ini menunjukkan pelemahan atau penurunan harga pada hari itu. Nah, garis di luar badan candle ini, kita lihat teman-teman, ini kita bilang sebagai shadow. Jadi garis yang di luar candle, yang di luar body ini, kita bilang sebagai shadow. Shadow itu ada upper shadow di atas badan candle, ataupun lower shadow di bawah badan candle. Jadi kalau upper ini menunjukkan harga tertinggi, lower menunjukkan harga terendah. Nah, teman-teman seringkali di candle chart itu eh, dia nggak ada bodinya sama sekali. Kalau kita lihat contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah, dia nggak ada bodinya, jadi opening dan close-nya sama kita lihat ya. Open 7850, close-nya juga 7850. Highest-nya di 7875, lowest-nya di 7800. Nah, candle chart seperti ini kita bilang sebagai doji, teman-teman. Dan ini melambangkan bahwa kekuatan bull dan bear pada sesi itu seimbang. Contoh lain teman-teman, kalau misalkan sepanjang sesi semenjak dia opening dia nggak pernah turun, malah dia tutup di harga tertinggi, kita bilang itu sebagai blue marubozu teman-teman. Saya lagi cari contohnya. Nah ini pada tanggal 20 Desember 2019 nih teman-teman, dia openingnya di 7550. Nah, semenjak opening, jadi opening sama dengan lowest, dia naik terus sehingga dia penutupan di harga 7.700. Highest-nya pun juga di 7.700. Nah, kita bilang ini sebagai blue marubozu. Nah, kebalikannya teman-teman, ada red marubozu. Itu artinya apa sih? Semenjak opening, harganya nggak pernah menguat. Malah harganya turun terus. Seperti ini teman-teman. Ini di 17 Maret ya. Openingnya di 5925, nggak naik dari 5925, malah dia turun terus, dan close-nya di lowest-nya itu sama, itu ada di 5525. Nah, ini kita bilang sebagai red marubozu. Jadi teman-teman, itu adalah penjelasan dari candle charts. Jadi hari ini teman-teman kita udah belajar 3 jenis charts yang sering dipakai, yaitu line charts, bar charts, dan candle charts. Semoga membantu teman-teman semua untuk lebih baik dalam trading maupun invest di dunia saham. Selalu support channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Thank you teman-teman sudah menonton video ini. See you on the next video.